Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita berjumpa lagi untuk materi bab 2, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Anak sekalian, pada hari ini nanti kita akan mempelajari makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian kita juga akan mempelajari perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anakku sekalian, silakan kalian lihat ya untuk PowerPoint yang ada di depan ya. Di sini nanti ada pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, ini untuk qada secara bahasa yaitu berarti hukum atau ketetapan atau kehendak Allah yang semuanya bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menuliskan apa yang akan terjadi kepada diri kita, baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi untuk kehidupan kita pada prinsipnya qadanya sudah Allah tentukan. Anak sekalian, untuk yang kedua yaitu kita akan mempelajari ya tentang pengertian daripada qadar. Nah, disinilah bahwa qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau secara bahasa yang paling simpel adalah qadar adalah pelaksanaan daripada qada yang sudah Allah buat. Ya. Anak sekalian, nanti di sini kita juga akan belajar tentang dalil iman kepada qada dan qadar ya. Kita dapat melihat yang pertama dalilnya dalam Al-Qur'an ada dalam surah Al-An'am ayat 59 ya. Bapak akan membacakan dalil bahwasannya kita harus percaya kepada qada dan qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Jadi kembali kepada Al-An'am ayat 59 bahwasannya hanya Allah yang memegang kunci dan hanya Allah yang tahu untuk urusan yang gaib, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Anak sekalian, kita juga bisa melihat dalil yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya bahwa Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya, dan segala sesuatu ada ukurannya. Anakku sekalian, dari dua dalil tadi bahwasannya kita harus meyakini ketentuan dan rencana Tuhan yang sudah Allah buat. Karena hanya Allah lah yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Nanti kalian bisa buka juga di rumah ya, surat Al-Furqan ayat 2 dan juga surah Al-Qamar ayat 49. Nah, sekalian, kita juga akan mempelajari tentang macam-macam takdir ya. Pada hari ini ya, kita akan mencoba untuk mengkaji yaitu takdir muallak. Muallak ini secara bahasa artinya mutlak. Dikatakan sebagai takdir muallak bahwasannya ketentuan Allah mutlak tidak bisa dirubah. Ya. Jadi definisi takdir menurut sebagian ulama ya, takdir ini ya
terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Takdir mu'allaq adalah takdir mutlak, takdir yang tidak dapat dirubah, tidak dapat diintervensi oleh manusia. Contoh daripada takdir mu'allaq adalah masalah jodoh, itu adalah urusan Allah, ya. Kemudian masalah kaitannya dengan kematian, Allah yang sudah menentukan kapan waktunya, jam berapa, detik berapa, di mana tempatnya. Contoh lagi takdir mu'allaq adalah sakit. Allah sudah menentukan hari ini kalian sakit, Allah sudah menentukan hari ini kalian dirawat, Allah sudah menentukan hari ini bahwasannya kalian harus menjalani ketentuan Allah yang namanya sakit. Ya, inilah disebut takdir mu'allaq, takdir yang tidak dapat dirubah. Yang kedua yaitu ada takdir mubram. Ya, takdir mubram adalah takdir yang dapat dirubah dengan adanya usaha dari kita. Ya. Jadi takdir mubram sebuah takdir yang menurut pendapat ulama bisa dirubah sesuai dengan usaha kita. Contoh, ketika kita berbicara masalah rezeki, kita ingin rezeki yang berlimpah, maka sudah selayaknya kita berusaha mencari rezeki. Ya, jadi rezeki ini adalah sesuatu yang bisa dirubah ukurannya sesuai dengan usaha kita. Nah, inilah bisa dikategorikan sebagai takdir mubram. Anakku sekalian, pada bab ini juga nanti kita akan mempelajari perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, setelah kita mempelajari materi beriman kepada qada dan qadar, kita harus optimis menatap masa depan. Yang kedua, selalu berikhtiar dengan optimal, usaha yang maksimal di dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga, menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah. Kita tidak tahu kapan umur kita sisanya tinggal berapa. Kita tidak tahu bahwa barangkali kematian sudah ada di depan kita. Pada prinsipnya mari dengan mempelajari materi beriman kepada qadar, kita jadikan setiap aktivitas sebagai ibadah. Yang keempat yaitu kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tawakal tentunya adalah setelah diawali dengan usaha. Yang kelima, mengiringi usaha dengan doa. Yang keenam, bersabar menghadapi cobaan. Kenapa? Karena manusia pasti Allah berikan cobaan. Cobaan adalah bagian daripada qada dan qadar yang sudah Allah tentukan. Yang terakhir, kita tidak boleh putus asa, selalu optimis karena putus asa adalah bagian daripada usaha setan untuk menggoda kita. Anak sekalian, hikmahnya beriman kepada qada dan qadar, yang pertama yaitu menjadi hamba-hamba yang ridho dan ikhlas. Kita tidak boleh hanya mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi ketika ujian datang dari Allah, kita harus ridho, kita harus ikhlas. Semua adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Apapun yang Allah berikan, baik sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, maka kita tetap bersyukur. Allah sudah memberikan kadar, ketentuan kepada seorang hambanya sejak zaman ajali. Kemudian yang ketiga, hikmahnya kita memiliki sifat tawadu. Tawadu ini adalah sifat rendah diri, bahwasannya kita tidak ada apa-apanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kehidupan yang damai dan tenang.
Ya, inilah anak sekalian ya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Artinya setelah kita mempelajari bab beriman kepada dan qadar, mari kita rubah pola hidup kita. Kita optimis menatap masa depan. Kita tidak boleh berputus asa di dalam menatap kehidupan. Ya, kita mencoba menjadi hamba yang selalu ridho dan ikhlas. Kita mencoba menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Apalagi dikaitkan dengan sekarang COVID-19. Yakinlah bahwa COVID ini adalah bagian daripada qada dan qadar yang sudah Allah rencanakan. Ya, ada hikmah di setiap kejadian. Ya, ada hikmah, baik itu sesuatu yang buruk, pasti ada hikmah kebaikan di balik peristiwa tersebut. Inilah anak sekalian materi yang dapat sampaikan. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di materi-materi yang akan datang ya anak sekalian. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.